Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah masjid majlis Musholla Al-Munawwarah, musholla yang tersinari, tercahayain. Moga-moga pulang dari sini muncul cahaya. Amin. Cahaya apa? Pulangnya malam muncul cahaya. Kita sampaikan salawat salam kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Itu pahala ya. Maka kalau yang ceramah ngajakin sholawat, kok yang hadir tidak mengucapkan salam ketika nama Nabi disebut, banyak dosa di situ. Kalau pengen pahala, sholawat, sebut aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi. Terpaksa banget nyebut sholawat. Mudah-mudahan sekeluarga beliau juga, keluarganya, para sahabatnya, semoga kita kelak juga mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di sini ketuanya siapa sih? Ibu Erni. Emang udah tua? Ketua. Nah, kayak kadang-kadang disebut kasepuhan kita. Seneng dituain. Kasepuhan. Nah, Haji Yeng. Bener itu kasepuhan. Mudah-mudahan terus semangat ngaji. Amin. Karena para jamaah sekalian gini nih, kita hadir di majlis nggak ngapa-ngapain, nggak bantu ngelar karpet, nggak bantu nyalain lampu, nggak membantu, nggak apa. Hadir saja itu sudah, masya Allah pahalanya. Coba kebayang. Ini tukang gelar karpetnya, habis gelar kemudian pulang. Hadirin hadirat nggak ada juga. Yang gelar karpet gelar doang terus pulang. Apa yang terjadi di majelis? Apa yang terjadi di mushola? Gurunya ngajar assalamualaikum, yang jawab jin. Makhluk-makhluk gaib. Ini alhamdulillah. Ibu bisa membawa anak. Itu masya Allah luar biasa, ya. Bawa anak ke majelis taklim, kok rame? Ya namanya juga jangankan anak, orang tuanya aja ngobrol, apalagi ini yang aneh kan ngobrol sendirian. Hadir di majelis kok ngomong sorangan. Tata, Bu, jangan ngomong sendirian ya. Ya, ada temennya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab hari ini saya rahasiakan dari jamaah, termasuk dari Ibu Erni dirahasiakan. Biasanya disampaikan judulnya, waktunya, ternyata sibuk nggak sempat bikin. Akhirnya babnya adalah bab diam. Bab apa? Keutamaan diam. Fadilatus somti, keutamaan diam. Dan ternyata masya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan
aw liyasmut. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, falyasmut, maka hendaknya dia diam. Paham sampai sini? Nah, kalau ditanya paham nggak jawab ya repot. Ibu paham? Nah, itu bagus. Orang ditanya katanya suruh diam. Sama dengan anak-anak, ikutin ya. Ibu pernah saya suruh ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam bebek. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam bebek. Ayam bebek. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Bebek ayam. Bebek ayam. Berapa ayamnya? 3. Udah pernah belum? Sudah. Udah kan? Iya. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Berapa bebeknya? 2. Tuh kan, ini nih repot nih. Berapa? 3. Berapa? 2. Oh, jadi 4. Ini masalahnya nggak ngikutin perintah saya. Ya, ikutin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek bebek. Bebek bebek. Berapa ayamnya? 3. Gimana, Pak? Ayam 3. Duh, 1 malah. Hah? Berapa? 3. Nggak ngikuti perintah nih bahaya. Ayo, sekarang ibu ketua. Mau bebek, mau ayam, atau gelas dan piring? Oh, apa aja ya? Ya, oke, ibu ketua. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Berapa ayamnya? 4. Hah? 4. Salah. 3. Perintah saya apa? Hah? Ikutin. Ikutin ya. Ikutin. Yang suruh ngitung siapa? Udah. Ngitung, siapa yang nyuruh ngitung? Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam-ayam. Ayam-ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Bebek-bebek ayam. Bebek ayam. Ayam-ayam bebek. Berapa ayamnya? Berapa ayamnya? Betul. Gimana? Berapa ayam? Nah, itu betul. Karena saya bilang ikutin. Ibu ngitung-ngitung pusing. Ya Allah, udah ngitung utang banyak. Udah ngitung. Ini ngaji ya. Ngaji ada ayam bebeknya. Ayo, ini babnya adalah bab diam. Babnya bab apa? Fadilatus Sham. Ya riyah. Jadi seorang ulama namanya Utbah al-Ghulam berkata kepada Riyah al-Qaisi, ya riyahu, wahai riyah, in kuntu kullama da'atni nafsi ilal kalami takallamtu fa bi'san nadiru laha ana. Jika setiap kali nafsuku mengajakku untuk berbicara, lalu aku langsung berbicara, maka sungguh buruk pengawas bagi nafsuku itu adalah aku. Jadi kita nggak boleh setiap kali nafsu ngajak bicara ngomong, setiap kali ngomong. Ibu ini kalau bicara pakai nafsu apa enggak? Hah? Nah itu ibu jawab barusan itu enggak. Itu pakai nafsu apa enggak?
Hah? Pakai. Kalau pakai lebih baik nggak usah ngomong. Yang pakai nafsu itu sianya. Nah itu pakai nafsu tuh. Jadi kalau sudah pakai nafsu, kemudian aku harus ngomong, kurang ajar, diomongkan kok pakai nafsu, itu harusnya dicegah. Ya, dilanjutkan. Maka kemudian, ya riyah, wahai riyah, innali mauqi'an yughtabatu fihi bitulis samti anil fudul. Wahai riyah, sesungguhnya aku punya keadaan yang membuat orang lain merasa iri. Paham sampai di sini, Bu? Enggak paham ya? Saya punya duit ini banyak bikin orang iri. Orang itu pada pengen gitu. Oh, pengen punya duit kayak gitu. Pengen jadi seperti dia. Pengen jadi itu. Keadaan seperti itu diinginin oleh orang. Dengan apa yakni? Posisi yang membuatku diingini oleh orang lain. Yakni bitulisomti, dengan lamanya diam, anil fuduli, dari perkataan yang tak bermanfaat. Diam aja. Itu ternyata banyak orang yang pengen diam. Nah, kalau sudah tahu begini, kita ini sebenarnya diperintahkan diam apa banyak bicara? Diam. Kenapa banyak orang bicara? Di rumah bicara, di jalan bicara, masuk majelis bicara, ketemu orang bicara, ustadz ngomong bicara. Nah, terus aja. Nanti sallallahu, ini gimana terakhir tuh yang mau pulang? Ma fi qalbi illallah. Allah ma fi qalbi illallah. Sallallahu la ilaha illallah. Ini bukan hari ini ya. Biasanya kalau semuanya ngomong kayak gitu, masih ada yang ngomong nggak? Hah? Enggak. Alhamdulillah kalau ikut ya. Biasanya kalau orang lagi ngobrol bilang Al-Fatihah, semuanya Al-Fatihah. Shallu ala Muhammad. Nah, lisani sabuun, lisanku itu ibarat binatang buas. In arsaltuhu akalani, maka jika aku melepaskannya, aku membiarkannya, aku nggak tahan ini lisan, maka lisanku itu akan memangsaku. Jadi orang banyak celaka karena nggak bisa diam. Banyak lisan tidak menyerang orang lain terlebih dahulu, melainkan akan berbalik membinasakan pemiliknya sendiri. Jadi kita ini sering termakan oleh omongan kita. Maka diamlah. Karena para ulama itu ngajarin kita untuk diam. Berikutnya, inni ra'aitu lisani sabu'an akuron. Sesungguhnya aku melihat lisanku itu ibarat binatang yang buas. Akhafu an ukhalliya anhu fayakiruni. Aku takut bila aku melepaskannya, maka dia akan mencelakakanku. Jadi kalau lisan ini nggak dijaga, dia akan mencelakakan. Mudah-mudahan lisannya penuh zikir. Lisanun dzakirah. Wa ra'aitu malikan shamitan. Aku melihat Malik. Malik ini bisa Imam Malik. Imam Malik itu diam, la yatakallam, enggak mau ngomong. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan. Kalau udah di majlis enggak toleh kanan, enggak toleh kiri. Ini ada di rumah orang ngelihatin. Oh. Ada hordeng buka dikit, lihat. Ada lemari kuncinya buka dikit, lihat. Pengen tahu apa ya? Padahal para jamaah, semakin kita tahu tentang kayak masuk rumah orang, sudahlah.
Masuk itu kalau perlu nggak usah masuk, udah di teras aja. Kenapa? Karena ngerepotin. Bertamu ke rumah orang. Oh, kehelanya. Kira-kira itu ibu tuan rumah ngapain? Benar. Bebenah. Jadi mending rumah kita banyak tamunya atau jarang tamunya? Kalau jarang ya berantakan terus. Ini mumpung ayah tamu, berarti rapi. Makanya lihat di rumah, apa perbedaan rumah orang kaya dan orang miskin? Belatang. Bedanya itu hanya ini. Kalau di rumah orang miskin itu banyak paku di dindingnya. Buat gantung apa, Bu? Panci. Untung kalau baju, gantung apa? Panci. Gantung plastik belanja, gantung. Ini digantung sampai yang di dalam plastik habis, plastiknya masih gantung. Dan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun udah bulukan, beli lagi, gantung lagi. Ini yang plastik ini nggak diambil-ambil. Nah, itu bedanya. Makanya alhamdulillah musola ini nggak ada gantungannya, nggak ada pakunya. Susah waktunya. Nah, jadi ini Imam Malik pendiam, nggak ngomong, nggak noleh kanan, nggak noleh kiri. Illa ayyukallimahu insanun fayasma'u minhu, kecuali ada seseorang yang ngomong ke dia, bertanya ke dia, ya Imam, baru dia dengerin. Tsumma yujibuhu bi syai'in yasirin, kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang singkat. Jawabannya yang singkat. Kalau kita kan enggak. Nambah enggak? Maka ada istilah kalau dititipin duit mustahil nambah. Tapi kalau dititipin omong, tolong sampaikan ke Bu Erni ya, bahwa besok acara insya Allah jam 9. Ini titipan ya. Sampaikan ke Bu Erni acara jam 9. Itu hanya berapa kata? Kira-kira nanti orang yang datang ke Bu Erni itu nambah omong nggak? Nambah. Apa tambahannya? Tapi kalau nitip omong nambah, kalau nitip duit, nah, biasanya berkurang. Makanya jangan nitip, langsung aja omongin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya faqila lahu fi dzalik. Lalu beliau ditanya tentang sikapnya itu. Faqala, dan beliau menjawab, kenapa diam? Kenapa enggak toleh kanan toleh kiri? Fahal yakubbun nasa fi jahannam illa hadza. Bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam kebanyakan ini? Enggak bisa jaga mulut. Wa asyara ila lisanihi, dan beliau memberikan isyarat ke lisannya. Berarti harus dijaga apanya? Lisan. Tapi lagunya kan enggak. Jagalah hati. Jagalah hati. Di hati itu nggak jadi dosa. Umpamanya ngomong, kita ngomong, ada siapa? Ada Maimunah, ada nggak di sini? Nggak ada. Ada bapak namanya Maimun. Tuh Maimun jahat banget sih. Itu menjadi dosa. Tapi kalau di hati ngomong, nggak jadi. Itu urusan hati. Maka kalau lisan ngomong menjadi dosa. Makanya ada orang Islam itu diajarkan, walaupun ada permusuhan di dalam diri hati kita dengan orang lain, kalau ketemu diusahakan waliyun hamim, seperti seorang sahabat yang akrab. Bisa gak? Ketemu, padahal nih lagi benci banget nih, di dada jauh ketemu, wah alhamdulillah, udah ditungguin dari kemarin. Padahal di hati ngajar sih. Iya nih, anu ngafitnah orang. Tapi walaupun kita tahu dia ngefitnah, kalau ketemu harus akrab. Ini mah orang masuk majelis taklim kagak ada akrab-akrabnya. Makanya akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya
adalah ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang paling baik ini dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa khiyarukum, dilanjutkan, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian para suami adalah yang paling baik di antara kalian kepada istri-istri kalian. Jadi kalau ada suami nggak baik kepada istrinya, berarti itu bukan orang baik. Rawahu At-Tirmidzi, diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian dikatakan di sini, qauluhu akmalul mu'minina, ucapannya orang mukmin yang paling sempurna imanan imannya, ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa? Nah, kemudian dikatakan di sini, al-mahmu fal mahmudatu. Al-mahmudatu, akhlak-akhlak yang terpuji adalah akhlak-akhlak para sifat-sifat para nabi, para wali dan orang-orang soleh, kasobri, seperti sabar, indal makarihi, ketika ketemu sesuatu yang gak enak. Kemudian Imam Syafi'i itu menyatakan jawahirul insi salasun. Ada 3 macam mutiara di dalam diri manusia. Ibu-ibu punya mutiara gak? Hah? Enggak. Bagaimana ceritanya nih? Mari cerita aja. Ceritanya yang disebut mutiara bagi seorang mukmin adalah 1, menyembunyikan kesedihannya dari orang lain. Bisa gak? Bisa. Dapat mutiara. Lagi sedih tapi ketemu orang bahagia. Karena orang sedih menampakkan kesedihan, curhat tentang kekurangan, maka orang yang dicurhatin juga nggak seneng. Tapi kalau kita ketemu orang, alhamdulillah, gimana kabarnya? Ini sakit terus nih saya. Udah 5 hari sakit terus. Ketemu orang lagi, kira-kira ditanya gitu, cerita lagi nggak? Cerita lagi. Iya. Jadi ini orang kesini cerita begitu, kesana cerita sama, kesana ada orang baru, ini udah 5 hari cerita lagi. Cerita apa? Pasti ketebak cerita sakit. Kira-kira orang itu seneng nggak diceritain sakit? Enggak. Ini kan ada di kita. Tiap kali ketemu ceritanya sakit. Oh, Pak Ustadz nyinggung. Enggak, orang saya nggak pernah lihat hari-harian. Tapi kita itu jangan ngeluhkan urusan sakit kita kepada setiap orang yang kita ketemui. Kenapa? Karena nggak akan nambah sehat. Nambah sehat nggak? Enggak. Kalau ditanya jawab, tapi tadi jawabnya sedikit, nggak perlu banyak. Iya nih saya lagi sakit, ini anak nggak ada yang ngirim duit, udah 5 bulan, suami juga udah nggak gajian lagi karena udah pensiun. Masya Allah, benar-benar masa tuaku ini masa tua yang tidak diinginkan oleh orang lain, nggak diharapkan orang lain. Bukan hanya itu, Cek. Iya, tetangga yang ngomongin orang kabeh. Padahal yang nggak kabeh. Emang semua ngomongin? Enggak. Ini yang ngomong kabeh namanya lebay. Mulutnya yang lebay. Gimana? Sehat? Ini lagi sakit. Apanya? Ya kakinya, ya tangannya, sebutin. Jangan bilang, seawak kabeh. Kok seawak? Emang matanya sakit? Maka Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya diingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, sehat, maka sehat seluruh tubuh. Wa idza fasadat, apabila rusak, fasadat, maka semua anggota badan menjadi rusak. Ala, ingatlah, wahia, segumpal darah itulah yang disebut dengan hati. Makanya orang bisa sakit kaki tetap ngaji karena hatinya sehat. Tapi kalau udah sakit hati, walaupun kakinya sehat, tetap tarangan ngaos. Diajak ngaji juga nggak mau ngaji. Kenapa? Yang sakit hati. Tapi ada lagu,
daripada sakit. Lebih baik sakit gigi. Oh, sakit gigi semalam aja udah. Sakit itu nggak ada lebih baiknya. Sakit apapun lebih baik sehat. Jadi ya Allah, aku jangan sakit gigi tapi sakit hati. Nggak bisa. Nggak usah diminta. Karena itu ujian datang kepada kita. Allah yang nguji kita. Mudah-mudahan kita minta ke Allah, minta dijadikan orang yang sabar. Alhamdulillah. Kemudian para jamaah, selain sabar, termasuk akhlak kita adalah kepada sesama hamba, yaitu kaful adza, tidak menyakiti. Baik dengan ucapan. Dengan ucapan yang nyakitin hati orang apa? Ucapan. Iya, ucapan. Tapi kan ada orang nggak ngucap bisa nyakitin orang, ada nggak? Ada. Contoh nih, mau ke Bu Haja Elis, ada yang baru datang, Haji. Ngomong nggak dia? Tapi kan apa itu? Apa namanya? Masih isyarat. Dengan anggota tubuh nggak ngomong, tapi bisa nyakitin hati orang, itu termasuk orang nggak punya akhlak. Makanya dosa itu bukan hanya ngomong. Orang tara ngomong, orang tara ngomong tapi meraktekin si etata si hanya ngedipin mata, itu jadi dosa. Apalagi macam-macam gitu ya. Apalagi kita ngezolimi orang lain, membuang satu saja nih ciri orang Islam ya. Nginjek sendal orang lain saja itu dosa. Apalagi beli sayur gitu ya. Udah dibayar 3.000 kok ngambil kecambah. Kecambah apa? Toge. Ngambil toge, 1 biji toge. Itu dosa. Ya kalau ke bawah nggak apa-apa, nggak sengaja. Ini ke bawah. Ini sengaja, dosa. Makanya jangan coba-coba beli jeruk ya. Udah dibungkus, udah dibayar, mau dibawa bilang, "Mang, hijrinya." Itu yang jual itu terpaksa ngasih. Ibu sudahlah, ibu mending gini. Emang ibu langsung kenyang kalau hanya dapat jeruk 1? Enggak kan? Udah mending kasih ke Mang. "Mang, maaf Mang. Kasih aja udah dibungkus, buka lagi 1. Mang nih buat Mang 1." Ini malah ngambil, apalagi beli yang tidak. Iya, udah dicicipin enggak jadi. Ya Allah ya Rasulullah, itu zolim nomor berapa itu? Nomor 1. Nomor 1 itu hanya kecap, enggak ada kecap nomor. Nah, berikutnya para jamaah sekalian, kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang baik. Dimanapun kita berada, mau dimanapun orang baik tetap jadi baik. Emas dimanapun tetap emas. Ibu dikasih duit 10.000 bersih, uang baru, dikasih 10.000, seneng nggak? Senang. Ini ada uang 100.000 asli, tapi ada tai kotaknya. Ibu milih yang mana? Gak apa-apa, bersih. Itu baru duit. Makanya kalau kita ini orang baik ya, di mushola jadi orang baik, di masjid jadi orang baik, di angkot jadi orang baik, dimanapun jadi orang baik. Maka niatkan setiap hari saya harus bantu orang lain. Setiap hari saya harus membantu teman. Setiap hari saya harus membantu saudara. Dengan apanya? Karena itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mumpung masih bisa ya. Jangan berat banget tuh. Apa mau bantu orang yang nggak bisa dengan duitnya, bantu apalah. Ini nggak bantu dengan tenaga. Terus jadi kita menjadi orang baik karena sering ngebantu orang lain. Paham sampai di sini?
Wa adna naf'i sukutis salamatu. Manfaat paling kecil, paling minim dari diam adalah selamat. Kalau nggak ngomong. Coba sekarang ibu di sini ngomong tentang MBG. Ayo, ibu ngomong MBG kan? Pernah ngobrol tentang MBG? Emang nyampe ke presiden? Kejauhan. Udahlah ngomong urusan kita. Kita ini matinya masuk surga kagak? Matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah, naudzubillah. Udah ngaji tapi yang dibahas MBG. Oh, ini presiden gini lah, gitu lah. Korupsi lah apa. Emang nyampe ke sana omongan kita? Enggak. Iya, enggak nyampe. Kira-kira dicatat enggak oleh malaikat? Dicatat. Gimana minta maafnya ke presiden? Kita udah kenapa dipilih, gitu kan? Udah dipilih, terus terjadi seperti itu, kita ngomong macem-macem, dosa bertumpuk-tumpuk, tapi kita nggak sadar. Makanya udah jadi ibu-ibu solehah, ngaji aja, nggak usah ngebahas politik, nggak usah ngebahas MBG. Yang penting kalau ada makan, kalau nggak ada ya sudah, ya. Alhamdulillah ini diberhentikan. Wa kafa biha afiyah, dan cukup biha dengan diam itu. Apa? Afiyah, cukup menjadi sebab kita sehat. Dengan diam kita jadi sehat. Ini kan teori barat. Kalau kamu punya beban psikologi, kamu datang ke laut, kemudian kamu berteriak. Kira-kira di laut teriak apa? Hah? Lagi emosi nih, mau marah, luapkan saja. Nah, itu kan nggak benar. Itu sama dengan orang kalau ditanya lagi ngaji kok ngantuk, ditanya apa obatnya? Tuh, emang obatnya tidur? Ini orang hebat itu bisa nahan kantuk. Orang hebat itu bisa nahan marah. Orang hebat itu bisa menahan, udah pengen pulang dari pengajian masih bisa bertahan di sini. Karena belum doa. Ayo pada pengen pulang. Kalau belum doa, bertahan. Itu orang-orang hebat yang bisa bertahan. Maka kemudian Rasul menyatakan, sesungguhnya laisa sadidu bisur'ati, bukan orang yang kuat itu yang kuat untuk bergulat, walladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang disebut kuat adalah orang yang bisa menguasai amarahnya, menguasai nafsunya pada saat dia marah. Ini kan nggak ada yang marah. Kalau lagi marah, kuasai nggak bisa. Dasar itu apa ya? Dasar negara Indonesia. Dasar ya. Kayak gitu. Maka kita perlu latihan, apapun latihan. Orang datang ke majlis saja latihan. Nggak bisa ngomong. Nantilah saya kalau udah tua pengen ke majlis, sulit ini. Nyatanya kalau nggak terbiasa dengerin nasihat, ya nggak akan bisa. Apapun harus latihan. Coba yang dulu rajin sholawatan, gitu ya. Besok nggak usah hadir, Bu Haji. Biar yang sholawatan yang lain. Insya Allah mic kagak bunyi-bunyi itu. Gak ada yang sholawatan. Padahal semuanya kan udah biasa ngikutin. Giliran dikasih mic, kagak ada suaranya. Kenapa? Gak terbiasa. Makanya kalau suruh sambutan ibu-ibu sekalian, udah lanjut aja. Suruh ini nggak bisa, nggak coba dulu. Nah, supaya bisa. Makanya ibu-ibu ini jangan seumur-umur jadi jamaah. Kali-kali ngisi di depan gitu. Siap? Nanti, no. Kalabur. Pokoknya minggu depan nggak mau hadir mau disuruh ngisi. Wah, ini. Orang kita pengen ngasih dia supaya banyak manfaatnya, malah kabur. Makanya ya di pengajian ya udah yang ringan-ringan, yang enteng-enteng ya.
Ibu-ibu dengerin sambil ngantuk-ngantuk ya, alhamdulillah, yang penting dapat pahala. Emang dapat? Mana pahalanya? Emang dapat pahala? Dapat. Mana? Emang ibu udah minum? Bener. Kerasa kan? Pahala kerasa nggak? Mana? Wa adna dararil mantiki, dan mudarat paling ringan dari berbicara, as-suhratu, yaitu menjadi tenar. Apa tenar? Menjadi viral. Kalau sering bicara pasti viral. Ya, udah. Itu sekarang kalau lihat TikTok, masya Allah, viral orang gara-gara apa? Gara-gara joget, gara-gara wakafa biha baliyatan, dan cukuplah, dan sudah cukup itu menjadi sebuah ujian. Jadi orang yang tenar, yang terkenal itu ujian. Ibu pengen terkenal atau enggak? Loh, ini semakin terkenal, semakin banyak yang kenal kita, semakin gede rezeki kita. Ya kan? Ibu dikenal oleh semua orang satu RT? Kira-kira orang Ciherang ada yang kenal ibu? Nah, itu masalah yang baru. Ada Pak Ustadz. Oh, ada satu orang. Datang lagi kita ke Dramaga. Ada yang kenal? Saudara. Jadi kita ini di dunia aja nggak dikenal orang, apalagi di apalagi di atas, di langit, nggak ada yang kenal. Syarat supaya kita dikenal oleh Allah, dikenal oleh penduduk langit, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Banyak berbicara akan memancing perhatian manusia, di mana para salaf, ulama salaf itu menjadi sorotan. Kenapa? Karena bencana yang disebabkan oleh banyak bicara. Nah, walaqad nadimtu 'alal kalami miraran. Ini Syekh Abu Bakar bin Ayyash menyatakan, sungguh aku telah berkali-kali menyesal karena banyak bicara. Ma in nadimtu 'ala sukuti marratan. Namun aku tidak pernah menyesal karena aku diam. Kalau kita pengennya apa? Pengen ngomong. Wa kanu yajlisun, para ulama yajlisuna, dan mereka itu duduk bersama. Fa atwaluhum sukutan, mereka yang paling lama diamnya, afdaluhum fi anfusihim, mereka yang paling lama diamnya dianggap paling utama dalam penilaian mereka. Jadi ayo kita belajar di. Jadi pulang dari sini, assalamualaikum. Mama, aya naon? Cicing wae. Mama aya naon? Terapi diem. Ini malah dulu di Bali, ya. Ini kan diperintahkan diam. Orang yang beriman ngomong baik, atau kalau nggak bisa diam. Ini dulu di Bali itu ada malah lomba. Lomba apa? Lomba bicara. Lomba ketawa. Ketawa yang paling kenceng, paling lama, itu yang juara. Itu kan setan itu. Lomba setan. Wallahu a'lam. Udah habis. Udah habis ya? Belum sih sebenarnya. Ini masih banyak. Baik ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Kalau kemarin kita pengen bicara, sekarang kita berusaha untuk tahan-tahan supaya pembicaraan kita menjadi pembicaraan yang bermanfaat, karena orang Islam yang baik, yang beriman kepada Allah, dia harus berkata yang baik, atau kalau nggak bisa dia. Wallahu. Ada pertanyaan, Bu?